Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di video terbaru di channel ini. Dan di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang beberapa sumber penghasilan dari media sosial yang bisa kamu lakukan walaupun hanya dari rumah. Nah, ini yang akan kita bahas adalah beberapa media sosial yang mungkin ya teman-teman juga udah pada tahu gitu ya, tapi untuk menambah khasanah wawasan kita terhadap dunia bisnis online dan juga make money online gitu ya. Saya akan coba bahas lagi di sini, dan kalau misalnya teman-teman pengen lebih detail gitu ya pembahasannya di salah satu media sosial yang saya sebutkan ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar nanti. Bang, bahas lebih detail dong tentang Mesus ini. Nanti kalau misalnya saya udah pernah coba, saya sudah pernah praktek, saya akan coba bagikan gitu ya. Oke. Jadi buat teman-teman nih yang masih bingung gitu ya gimana cara menghasilkan dari media sosial, ataupun masih bingung media sosial apa saja yang berpotensi untuk bisa menghasilkan dari rumah gitu ya. Nah, teman-teman wajib banget untuk nonton video ini sampai habis. Siapa tahu pikirannya jadi terbuka dan jadi terinspirasi. Oh, ternyata dari media sosial ini aku bisa menghasilkan ya, aku kan aktif banget nih di media sosial ini nih, aku akan coba deh gali lebih dalam ilmunya, misalnya kayak begitu kan bisa. Nah, jadi buat teman-teman silahkan tonton video ini sampai habis ya. Yuk kita mulai. Yang pertama adalah teman-teman bisa memanfaatkan blog atau website. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin hobinya menulis, hobinya bikin tulisan puisi misalnya, atau cerpen, atau mungkin curhat bisa juga kayak gitu ya. Saya dulu mulainya dari blog gitu. Jadi di blognya isinya ya curhatan-curhatan pribadi aja gitu. Apa yang ada di kepala saya keluarin gitu. Nah, eh, menghasilkan dari blog ini ada dua tipe, ada dua cara gitu. Yang pertama adalah menghasilkan blog dari trafficnya. Jadi kita pasang AdSense, ini udah terkenal banget namanya Google AdSense gitu ya. Jadi Google AdSense itu bisa dipasang di YouTube, bisa juga dipasang di blog. Nah, kalau di blog itu trafficnya yang membayar gitu ya. Jadi seberapa banyak traffic yang masuk ke blog kita, AdSense akan membayar gitu. Terlebih jika ada orang yang mengklik iklan kita yang ada di blog, nah itu akan bayarannya akan lebih mahal biasanya. Tapi kalau misalnya di Indonesia itu konversinya agak kurang menarik gitu ya. Tapi cukup worth it lah kalau misalnya teman-teman memang rajin nulis, rajin update konten gitu ya. Apalagi kontennya yang memang banyak dicari sama orang gitu. Dan tulisannya memang sering masuk di Google Page One namanya. Jadi apa ya itu ya? SEO ya. Berarti Google ini memang sudah sesuai standar SEO gitu ya, Search Engine Optimization. Jadi kalau misalnya orang cari dengan kata kunci tertentu, artikel teman-teman tuh majangnya di halaman pertama Google gitu. Nah, itu potensi trafficnya akan jauh lebih besar gitu. Dan juga jadinya nanti penghasilan dari AdSense-nya juga akan jauh lebih besar gitu ya. Terus yang kedua adalah dengan cara artikel berbayar atau artikel promosi. Ini yang sering saya lakukan nih. Karena traffic dari blog saya juga nggak terlalu banyak gitu ya, nggak seberapa. Saya lebih fokus ke artikel promosi ini atau artikel berbayar gitu ya. Jadi artikel berbayar ini pun juga ada bermacam opsi gitu ya. Yang pertama adalah mereka yang si klien atau si si apa ya istilahnya, si pengiklan, bukan pengiklan, iya benar, si pengiklan yang nyediain kontennya atau tulisannya ke saya. Nanti saya tinggal post aja di blog gitu. Boleh diedit menyesuaikan dengan gaya tulisan kita masing-masing, itu bisa. Tapi saya biasanya males ngedit, jadi ya udahlah apa yang mereka kasih itu yang saya post gitu biasanya. Atau yang paling saya ubah tuh gambarnya gitu ya, biar biar ada lebih menarik sedikit gitu. Terus yang kedua adalah saya sendiri yang nulis sesuai dengan kaidah yang saya bisa, tapi temanya ditentukan oleh si pengiklan biasanya. Kayak gitu juga bisa. Nah, yang mana yang lebih menghasilkan? Ya tentu saja yang nulis sendiri, karena itu kan berasal dari pemikiran kita sendiri gitu ya. Jadi orang yang minta ngiklan ke kita itu bayarnya jauh lebih mahal gitu, karena kita yang mikirin kontennya, kita yang mikirin konsepnya gitu ya. Gimana caranya kita nulis biar nggak kelihatan iklan, nah itu kan perlu dipikirin tuh, perlu ada proses kreatif di dalamnya. Nah itu yang bikin jadi jatuhnya lebih mahal gitu. Tapi ya gimana ya, kalau misalnya dibilang penghasilannya ini banyak nggak juga, karena tergantung kemauan masing-masing gitu ya. Ada teman saya yang memang fokusnya di blog saja gitu ya.
dia bisa menghasilkan ya minimal 7 juta lah sebulan gitu. Ada yang kayak begitu, ada. Bahkan dia bisa nyicil mobil dari penghasilan blog dia. Menulis artikel berbayar itu ada yang kayak begitu. Dia memang bikin blog banyak gitu ya, ratusan, untuk dimonetasi dengan teknik artikel promosi berbayar ini. Ada yang kayak begitu. Cuman ya ribet ngurusnya gitu ya kalau misalnya blognya ratusan. Tapi kalau memang teman-teman punya banyak waktu ya silahkan, monggo dipakai cara kayak begitu bisa. Terus yang kedua adalah Facebook. Nah, meskipun mulai jarang gitu ya digunakan, tapi saya sendiri juga mulai mengaktifkan kembali nih Facebook saya ya gitu ya. Jadi saya juga sempat beberapa kali dapat job dari promosi jadi buzzer gitu ya di Facebook, dan cukup worth it menurut saya karena masih masih banyak peminatnya dan masih juga diperlukan gitu di media sosial untuk mengiklan gitu ya. Asal brand listnya tertarget gitu ya, dan personal branding kita baik dan terbangun dengan positif di sana, dan juga sering interaksi dalam arti kita sering bikin update status gitu ya, terus balas-balesin komen, nge-like status orang lain juga, nge-share konten-konten yang menarik gitu ya, itu bisa untuk bisa dimonetasi juga gitu. Terus selain itu juga kita bisa jualan produk sendiri gitu kalau misalnya friendlist-nya tepat dan target marketnya tepat gitu ya. Potensi cuannya juga lebih besar dan bisa menghasilkan gitu. Dan kita juga bisa promosiin produk orang lain dengan sistem affiliate misalnya. Jadi kita promosiin yang memang produk yang dibutuhin sama market, terus kita kasih linknya. Ketika ada orang yang membeli melalui link kita dapat komisi dari situ. Nah itu affiliate tuh kayak begitu mainnya. Di Facebook juga bisa menjalanin yang kayak begitu. Yang penting tuh sering-sering modalnya adalah sering-sering update status, itu aja sebenarnya kalau Facebook mah. Sama dua friendly share target, dah itu doang. Terus yang ketiga adalah Instagram. Wah ini potensial banget karena menurut data yang saya baca kemarin dari salah satu content creator di Instagram juga, bahwa di Indonesia itu pengguna Instagram ada lebih dari 70 juta orang. Jadi marketnya gede banget ya. Kalau misalnya kita nggak masuk ke dalam media sosial ini, sayang banget gitu, karena kita nggak akan kebagian kuenya. Padahal kalau misalnya kita masuk ke situ lebih dulu misalnya, kita akan punya potensi penghasilan yang jauh lebih besar daripada kita masuknya sekarang misalnya gitu. Walaupun nggak terlambat juga sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya mau ya nggak apa-apa gitu, masuk aja gitu. Tapi ya teman-teman harus mau bersabar. Kalau misalnya mau sabar ya monggo silakan masuk ke market IG. Kalau misalnya nggak mau sabar ya ngiklan. Tapi kalau misalnya nggak ada modal ya udah main organik ya mesti sabar gitu ya. Nggak bisa dua-duanya gitu. Teman-teman main organik tapi pengen menghasilkan cepat tuh nggak bisa. Nggak apa ya, nggak konsisten, nggak koheren lah ibaratnya kayak gitu ya. Kalau misalnya mau menghasilkan cepat ya berbayar gitu, pakai ads, pakai promote gitu ya, endorse misalnya gitu bisa. Nah cara menghasilkan dari Instagram tuh kayak gimana, banyak sebenarnya. Kayak misalnya kalau misalnya teman-teman punya akun publik, kayak saya tuh punya akun publik satu, followernya sekarang terakhir saya cek tuh 29.000 gitu ya. Nah dari akun publik itu saya buka jasa paid promote. Jadi saya membuka slot iklan di feeds atau di Instagram story saya dengan jumlah bayaran tertentu. Nah itu bisa kayak begitu. Atau mungkin endorse juga bisa. Jadi barang dikirim ke kita, terus kita yang review, kita yang kasih penilaian kayak gitu juga bisa. Atau juga bisa kalau misalnya teman-teman membangun personal branding kayak saya nih di Instagram @radiannr, saya juga mencoba membangun personal branding sekarang gitu ya. Nah kalau misalnya personal brandingnya terbangun dengan baik dan juga niche marketnya sesuai, target marketnya ada dan banyak juga yang follow berminat gitu ya, itu juga bisa jadi narasumber pembicara. Nah ini yang cukup menarik nih menurut saya, karena kita jadi pembicara offline dari personal branding kita di online gitu. Menarik banget ya. Jadi ini ada korelasinya gitu, ada kesinambungannya. Jadi teman-teman bisa tuh kayak begitu. Jadi coba bangun personal brand atau mungkin coba bangun akun publik, terserah teman-teman mau pilih yang mana gitu ya. Yang penting marketnya tertarget, niche-nya sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Yang penting nggak beli follower aja, udah beres itu. Ya udah pasti minimal tertarget lah followersnya, walaupun ya terbangunnya pelan-pelan gitu ya, nggak bisa yang melejit langsung satu hari 1.000 followers misalnya, itu bisa ya, tapi caranya ya harus berbayar gitu. Oke, yang selanjutnya adalah YouTube. Jadi kurang lebih sama sebetulnya kayak blog gitu ya, kontennya cukup kita tuh cukup rajin bikin konten aja gitu, karena
Di YouTube mah kalau misalnya pengen dapat traffic ya harus tiap hari bikin konten, upload video gitu ya. Kalau di blog itu kontennya adalah berupa tulisan dan juga foto video gitu ya. Tapi kalau misalnya di YouTube itu cuman video. Tapi bisa juga dimasukin tulisan melalui opsi deskripsi dan juga pinned comment, itu bisa. Dan juga YouTube bisa masukin kata kuncinya di situ gitu loh. Jadi kurang lebih sama sebetulnya, karena blog dan YouTube kan juga sama-sama punya Google gitu ya. Jadi kalau misalnya kita masukin kata kunci yang memang tertarget dan sesuai dengan apa yang kita bicarain dan sesuai juga sama kontennya, itu biasanya akan direkomendasikan sama YouTube di halaman Google, halaman pertama Google gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman kalau mau menghasilkan dari YouTube itu sebenarnya cukup mirip dengan blog gitu. Ada dua opsi juga. Yang pertama adalah melalui pengajuan AdSense gitu ya. Jadi kita dibayar melalui per berapa ribu tontonan di video kita gitu, bisa. Dan juga akan bayarnya akan lebih gede kalau misalnya ada yang mengklik iklannya yang ada di video kita. Nah, itu biasanya akan lebih gede bayarannya. Dan juga opsi yang kedua adalah kita jualan produk sendiri gitu. Jadi kita misalnya kalau punya produk baju, misalnya produk apa segala macam gitu ya, aksesoris misalnya, bikin aja channel YouTube khusus untuk promosiin produk-produk itu misalnya. Atau mungkin bisa juga bikin video kayak begini, terus kita jadi seorang yang ahli di bidang itu. Misalnya kalau misalnya teman-teman jualnya produk herbal misalnya kayak begitu ya, sering kasih sharing-sharing tentang tips-tips kesehatan misalnya kayak begitu juga bisa. Nanti di akhir videonya atau di akhir tipsnya teman-teman kasih tahu rekomendasi produk untuk bisa mendukung tips-tips yang sudah dikasih tahu tadi di depan gitu. Produknya ya produk kita sendiri gitu ya, bisa kayak begitu. Atau juga kita bisa kayak di blog tuh konten berbayar gitu ya, kita juga bisa bikin kayak begitu. Jadi kalau misalnya subscribernya udah banyak, misalnya di atas 10.000 atau mungkin di atas 5.000 gitu ya, orang bisa minta iklanin produknya ke kita juga, bisa kayak begitu. Jadi tentuin aja berapa harganya misalnya kayak begitu ya. Yang jelas kalau misalnya pengen lebih bagus itu kita bikin sendiri kontennya. Jadi jatuhnya kan lebih natural dan juga lebih lebih enak dilihat gitu daripada kalau misalnya di blog tadi kan kita mengizinkan orang untuk bikin artikelnya sendiri terus kita tinggal posting. Tapi kalau misalnya di YouTube tuh agak kurang menarik menurut saya, karena jatuhnya pasti hard selling banget. Jarang banget ada klien atau ada pengiklan yang ngasih konten video yang soft selling tuh jarang banget. Jadi lebih baik kita sendiri yang bikin, jadi akan terlihat lebih natural gitu ya. Lebih soft selling juga gitu. Terus yang selanjutnya ada Twitter. Ya mungkin ini Twitter juga sudah banyak ditinggalkan gitu ya, tapi saya sendiri tuh sering juga dapat job buzzer dari YouTube gitu. Cukup punya followers ribuan aja gitu ya udah bisa dapetin bayaran dari tweetan atau Twitter gitu. Jadi teman-teman nggak perlu bingung gitu ya kalau misalnya di Twitter tuh kontennya apa sih, ya sama aja juga, ada video, ada tulisan, ada foto gitu ya. Tapi lebih banyak biasanya tulisan sih, karena Twitter kan fokusnya di konten tulisan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menghasilkan dari Twitter ya, teman-teman bisa kontak-kontak agensi mungkin, atau mungkin gabung ke komunitas buzzer misalnya, itu bisa. Sejauh ini sih itu yang saya tahu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya opsi penghasilan lain dari Twitter, tulis di kolom komentar, nanti kita bisa sharing sama-sama gitu ya. Siapa tahu kita bisa menghasilkan bareng gitu dari Twitter gitu ya. Terus ya yang terakhir adalah TikTok teman-teman. Jadi dari TikTok tuh katanya masih mengandalkan traffic organik, walaupun sudah mulai banyak nih orang-orang yang mau masuk ke TikTok gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih belum mikirin TikTok marketing kayak gimana, saya sarankan untuk masuk aja langsung gitu ya. Bikin konten ya 15 detik 60 detik udah cukup gitu ya. Walaupun di TikTok tuh bisa sampai 3 menit sebenarnya, tapi kalau menurut saya sih terlalu panjang kalau misalnya 3 menit, yaitu kayak IGTV atau kayak YouTube aja jadinya gitu. TikTok tuh kan lebih pendek gitu ya kontennya. Jadi teman-teman bisa bikin yang lebih singkat, lebih padat gitu ya, tapi value-nya tetap ada gitu. Nah, kalau misalnya dari TikTok tuh gimana? Biasanya sih dapat endorse gitu. Kebanyakan yang saya lihat sih kayak begitu. Jadi mereka bikin konten, terus di dalamnya diselipin placement produk yang mereka iklankan, biasanya kayak begitu. Nah, kalau misalnya teman-teman punya followers yang banyak gitu ya, minimal 5.000 atau 10.000, mungkin bisa tuh mulai terima endorse, terima paid promote di situ juga bisa gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton dan mendengarkan video ini sampai habis.
Kalau misalnya mau tahu update terbaru di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini kalau misalnya teman-teman suka. Bagikan kalau misalnya teman-teman juga punya pembahasan yang serupa dan sama gitu ya di video ini dengan grup yang teman-teman masukin. Silahkan dibagikan karena ini videonya juga gratis gitu ya. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.